Kayak ada anak 2019 juga ya di sini ya. Panitia atau mau ngambil TA juga ini ceritanya. Gimana, Pak? Saya lihat ada nama-nama 2019 di sini. Panitia, Pak. Oh, panitia. Banyak Iya, juga Pak. panitia. Iya, Pak. Oke, baru berapa nih yang mengisi? 20-an, 30. Dari 69, dari 70, ini masih banyak yang belum mengisi. Pak, kalau misalnya masih loading ini udah masuk ke hitungan belum ya, Pak? Iya, ke statistik. Kalau sudah klik submit harusnya sudah sih. Walaupun dia kayak masih baru setengahnya gitu, Pak. Nggak tahu tuh. Ya udahlah ya, ini survei singkat aja kok. Iya, Pak. Ayo teman-teman yang lainnya diisi ya, karena kita kan ada 70 orang nih, dan ini baru sekitar 30 orangan. Oke? Baru separuhnya lah. Tapi ini sudah pada tahu kan acara ini 2018 yang lain? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Ini yang belum melakukan apapun, kira-kira kenapa nih? Kendalanya apa? Bisa mungkin sambil open mic. Nggak ada yang mau ngaku kayaknya ya. Pak, selagi kita nunggu yang belum melakukan apapun untuk open mic. Jadi gini, Pak, ada teman saya yang sebenarnya udah ACC proposal, tapi dia nggak masuk di statistik ini nih, Pak. Gimana ya? Apa dia nggak ngisi? Maksudnya nggak join Dia aja. join, Pak, tapi nggak bisa ini, nggak masuk di statistik ini gitu. Kan di sini 0 ya. Harusnya adalah 1 gitu, Pak. Oh, ada ya. Oke. Ini sedikit ini 73 kalau dari total 2018. Pada kemana ini? Liburan ya? Oke lah ya, jadi dari sini mungkin bisa terlihat gambaran umum bahwa rata-rata masih tapi masih lumayan juga nih ya yang belum melakukan apapun. Nah, ini mungkin nanti bisa sharing ya, kenapa ada kondisi bagaimana mungkin yang membuat bingung gitu ya, sehingga belum melakukan apapun. Nah, saya coba kembali lagi saja ke slide-nya. Karena kan katanya lebih banyak diskusi ya dibanding paparan materi. Nah, ini timeline pra proposal saya mengingatkan kembali ya. Sekarang sudah 11 Agustus, jadi sekitar 2 minggu lagi sampai deadline pengumpulannya. Harapan kami ketika perwalian itu sudah ada gitu ya nama-nama mahasiswa yang sudah mendapatkan pembimbing gitu, sudah submit pra proposal gitu. Jadi nanti dosen wali juga mau ACC KRS tuh tenang gitu ya. Oh, ini sudah dapat pembimbingnya, pra proposalnya sudah jadi gitu.
Gitu ya, walaupun sebetulnya bisa saja kalian mau ambil TA1 apa namanya sebelum dapat pembimbing misalnya, pra proposalnya sudah jadi, itu sebetulnya dibolehkan gitu ya, tapi tidak disarankan karena takutnya malah jadi molor lagi gitu ya untuk pengerjaan tugas akhirnya. Nah, kemarin ada pertanyaan dari panitia, itu yang pertama adalah alur memilih pembimbing seperti apa. Yang pertama adalah diskusi dengan salah satu pembimbing. Ini mohon maaf ya, banyak iklan di dekat rumah saya, mungkin kalau terdengar. Diskusi dengan salah satu pembimbing ya, jadi misalnya diskusi dengan saya, atau dengan Bu Novi, atau dengan Pak Fajri, terkait topik praproposal yang sudah atau yang sedang diajukan. Nah, nanti jika sudah disetujui atau sembari proses diskusi, itu minta rekomendasi dari pembimbing tersebut gitu ya. Pak, Bu gitu. Sekiranya siapa pembimbing keduanya atau siapa yang jadi pembimbing satunya gitu. Dari dosen yang sudah pertama kali diajak diskusi gitu. Siapa tahu dosen tersebut merekomendasikan dosen ITB atau mungkin dosen prodi lain atau mungkin ya dosen lain yang ada di prodi TL. Setelah sudah direkomendasikan, baru kalian nanti menghubungi dosen tersebut ya, dosen yang kedua tersebut untuk diskusi terkait judul yang sudah kalian diskusikan dengan dosen sebelumnya. Kalian bisa mengatakan itu, Pak, Bu, ini sudah didiskusikan dengan dosen sebelumnya dan beliau menyetujui gitu. Dari Bapak atau Ibu apakah ada tambahan atau ada saran seperti itu. Jadi harapannya setelah itu ya akan apa namanya? Sinkron gitu ya antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin ada pertanyaan juga terkait alur setelah ACC praproposal bagaimana. Jadi sudah ACC praproposal itu dapat pembimbing ya gitu, dapat mengisi pembimbingnya mengisi surat kesediaan menjadi pembimbing, kalian kemudian submit ke link Gform yang tadi di slide awal. Nanti sudah kalian submit ke link Gform, itu kalian meminta surat keterangan memulai tugas akhir dari Tendik Prodi. Jadi ini ada surat keterangan gitu ya. Jadi kalau kalian sudah submit, nah ini surat keterangannya minta dari Pak Satria ya dalam hal ini gitu. Jadi minta surat keterangan tersebut. Nah, surat keterangan ini yang nanti kalian berikan ke pembimbing gitu ya, atau kalian tunjukkan ke pembimbing, Pak, Bu, ini saya sudah bisa memulai tugas akhir saya gitu. Nah, setelah itu mulailah kalian bimbingan tugas akhir untuk menyusun proposal. Nih ya di sini membuat proposal tugas akhir. Jadi ada tahap ini mungkin ya yang agak terlewat dari alurnya. Jadi ada surat keterangan memulai tugas akhir. Sebetulnya ini ya agar kalian ada legalnya ya, bukti legal kalau kalian ini sudah diketahui oleh prodi gitu ya bahwa kalian sudah submit praproposal. Oke, setelah itu kalian mulai bimbingan dan akhirnya sampai ke seminar proposal. Nah, kemudian ada juga pertanyaan kalau ada kendala perizinan dan data bagaimana gitu ya. Ya cari solusi gitu ya. Cari solusinya bagaimana ya diskusi dengan pembimbingnya gitu. Ada data seperti ini harus bagaimana? Apakah harus ke lapangan dulu atau harus apa namanya uji lab dulu mungkin uji pendahuluan dan sebagainya. Itu bisa saja gitu ya dilakukan. Nanti kalian karena sudah ada pembimbing gitu ya, nanti kalian bisa mengajukan surat permohonan untuk survei pendahuluan gitu. Itu formulirnya ada di jurusan setahu saya. Jadi misalnya kan belum sempro, tapi kalian perlu data pendahuluan, perlu ke lembaga X gitu ya, perlu ke badan X, badan Y untuk minta data dan sebagainya. Nah, itu biasanya perlu surat pengantar. Nah, surat pengantarnya minta lewat jurusan seperti itu. Kalau ada kendala-kendala lain ya cari solusi gitu ya, diskusikan bersama pembimbingnya bagaimana baiknya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga tips untuk menentukan judul TA. Yang pertama adalah tentu saja diskusi dengan dosen ya, banyak diskusi. Mungkin sekarang terkendala online gitu ya, ya ada beberapa yang jadi sulit juga untuk diskusi gitu ya. Cuma ini harapannya bisa menjadi apa ya, membuat kalian lebih kreatif gitu ya, entah dengan Google Meet atau Zoom atau bagaimana gitu ya, agar bisa diskusi dengan dosen secara mendalam gitu ya terkait topik tugas akhir. Kemudian temukan masalah yang ada di sekitar, ini juga bisa menjadi landasan kalian untuk menentukan judul TA gitu.
Kadang nggak perlu jauh-jauh gitu ya untuk mencari judul TA. Di sekitar kalian ada masalah lingkungan apa, ya coba cari solusinya gitu dan temukan cara penyelesaian solusinya itu dengan metode ilmiah gitu. Kalau misalnya apa namanya kalian sebagai praktisi atau misalnya LSM mungkin temukan masalah kemudian solusinya itu sosialisasi gitu ya, penyuluhan ke masyarakat. Itu memang salah satu solusi, tapi itu bukan untuk tugas akhir itu. Tugas akhir itu adalah bentuk solusinya itu berupa suatu apa ya namanya, rekomendasi atau hasil yang berdasarkan data gitu ya, berdasarkan penelitian gitu, berdasarkan metode ilmiah gitu. Entah itu misalnya suatu perancangan atau hasil penelitian, itu juga part atau bagian dari solusi gitu ya. Dan itu karena memenuhi kaidah ilmiah bisa termasuk ke dalam tugas akhir. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah baca ya. Baca, membaca literatur terbaru. Dan ini saran saya ya dari jurnal gitu. Jangan hanya dari tugas akhir tahun sebelumnya gitu. Tahun sebelumnya ada TPS 3R, semua TPS 3R gitu. Jangan seperti itu gitu. Istilahnya kan permasalahan limbah padat itu kan banyak gitu. Ya cari berbagai penelitian yang lain itu, cari berbagai solusi yang lain itu. Yang menambah apa ya, kekayaan atau khazanah pengetahuan yang kalian miliki gitu. TPS 3R memang ya boleh-boleh saja gitu ya, tapi kan harapan kami gitu ya, lebih variatif gitu ya usulan-usulan judul TA-nya gitu, bukan hanya repetisi atau pengulangan dari yang bagaimana mencari jurnal gitu ya, bisa melalui Google Scholar. Ini klik apa ya, ketik saja topik yang ingin kalian cari, katakanlah ini waste management. Nah, ini banyak nih muncul judul-judul yang mungkin bisa jadi ide penelitian juga gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya ya bisa dilaksanakan gitu ya sebagai tugas akhir. Misalnya ini tantangan dan strategi dari apa nih? Pengelolaan limbah plastik gitu ya, pengelolaan sampah plastik selama pandemi COVID. Ya itu juga kan bisa jadi bahan penelitian itu. Nah, kalian tertarik nih judulnya, kalian baca jurnalnya, cari tahu metodenya bagaimana. Nah, siapa tahu dari jurnal ini bisa diterapkan di Indonesia gitu, bisa diterapkan di Bandar Lampung gitu. Ini kan ide gitu ya. Dari membaca kalian tahu gitu, oh ternyata orang lain ada yang sudah melakukan ini. Nah, bisa ditiru, kemudian kalian modify gitu. Apa yang bedanya gitu. Mungkin ditambahkan aspek lain atau ditambahkan sampah yang lain atau yang lain sebagainya gitu ya. Nih, misalnya ini manajemen pengelolaan e-waste, kemudian ini juga rata-rata masih COVID gitu ya, mungkin karena sekarang sedang pandemi, jadi kaitannya juga menyambung dengan ini. Ini Google Scholar ya, harapan saya sih sudah familiar ya dengan web-web ini. Kemudian ini ResearchGate ya, kalau ini harus buat akun lagi sih sebetulnya ya. Tapi kalau googling di apa namanya di Google, kemudian ada ResearchGate juga bisa sebetulnya kalian menemukan paper-paper terkait. Ini ada iklan lagi ya di rumah saya nih, alhamdulillah. Dengar nggak nih? Nunggu lewat dulu. Ya, semoga nggak terlalu terdengar ya. Ini ResearchGate nih. Di sini misalnya ada contoh paper multi skenario model untuk plastic waste accumulation menggunakan remote sensing, statistik dan sosiodemografik data. Ini juga kan penelitian gitu ya. TL juga bisa kontribut di sini. Kalian mungkin belajar GIS, kalau kalian tertarik dengan GIS ya mungkin bisa di sini nanti kolaborasi gitu ya, dosen pengelolaan limbah padat sama dosen manajemen gitu ya, mungkin Pak Putra atau Pak Fajri terkait topik ini. Ini kan bisa aja gitu. Nah, ResearchGate nih banyak paper-paper atau jurnal-jurnal yang bisa menjadi referensi gitu ya. Referensi dan inspirasi. Kemudian jurnal dari LIPI juga ini bisa, ini nasional atau internasional. Misalnya ini saya search pengolahan air gitu. Muncul nih topik-topik gitu ya. 2017, 2021 ini topik-topik baru juga ada nih di sini. Ini pemanfaatan keberlanjutan IPAL.
limbah cair tahu untuk menghasilkan bioenergi apa ini, energi kayaknya. Nah, kalian lihat gitu jurnalnya, baca gitu. Oh, metodologinya seperti ini. Nanti kan kalau kalian banyak membaca, nanti ketika diskusi dengan pembimbing itu lebih enak gitu ya, kaya gitu. Pas saya sudah membaca jurnal A, B, C, D, E gitu. Saya tertarik dengan topik ini, saya ingin melakukannya, tapi dengan limbah yang berbeda gitu misalnya. Kayak itu kan jadi enak gitu ya diskusinya gitu ya dengan dosen pembimbing. Atau ini Science Direct, kalau ini mungkin beberapa berbayar gitu ya, ada yang free, ada yang berbayar, misalnya ini open access. Ini environmental risk analysis gitu ya, tentang apa ini, mungkin lebih ke konservasi gitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan dosen-dosen KK manajemen gitu ya, misalnya ini contohnya. Bu Silap, Pak Arief, dan sebagainya. Oke, ini contoh gitu ya, kalau kalian cari judul gitu ya, itu di mana gitu. Selain topik tugas akhir, sebelumnya ya, baik di kampus sendiri ya, kampus ITERA ataupun kampus luar, kalian juga bisa mencari dari jurnal-jurnal. Karena ini update gitu ya, jurnal itu selalu baru gitu. Nah, ini misalnya nih, udah ada nih dari tahun 2023. Jadi dia akan publikasinya tahun 2023, tapi udah available gitu ya papernya sekarang gitu. Jadi papernya masih tahap revisi, tapi bisa kalian baca nih sekarang gitu. Jadi kalian melakukan penelitian yang di future gitu, penelitian di masa depan itu juga sesuatu yang menarik gitu ya untuk diteliti. Itu ya untuk menentukan judul. Kalau misalnya tadi masih ada blank ya 8 orang, 6 orang tadi yang masih belum ngapa-ngapain ya mulailah dari membaca gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tips yang selanjutnya, tips menentukan ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah memenuhi minimal standar ruang lingkup TA. Ini yang sudah dijelaskan di sosialisasi sebelumnya, baik penelitian maupun desain itu kan ada standar ruang lingkupnya ya. Jadi silahkan dibaca lagi. Kemudian hasil diskusi dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing tentu punya apa ya pengalaman gitu ya atau arahan segini itu rasanya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, itu nanti bisa hasil diskusi dengan pembimbing. Kemudian yang ketiga, perhatikan kedalaman tugas akhirnya, tingkat kesulitan, biaya, dan waktu yang diperlukan. Karena tugas akhir ini perlu biaya gitu ya. Saya mungkin wanti-wanti dari sekarang, yang terjun ke lapangan, ke laboratorium, itu pasti akan mengeluarkan biaya. Dan itu tentunya harus jadi bahan pertimbangan juga bagi kalian. Karena kalian yang memilih topik tugas akhir tersebut, maka kalian juga harus konsekuen gitu ya dengan apa yang akan muncul gitu ya dengan topik tugas akhir tersebut. Kalau kalian memilih saya ingin melakukan apa pengolahan air, lab gitu ya, itu tentu perlu biaya dan harusnya kalian sudah memperhitungkan itu dari sekarang. Tentu memang kadang ada kondisi-kondisi di mana apa ya tidak terhindarkan. Misalnya dulu sih bisa Pak gitu, tapi ada kondisi tertentu, kemudian ada kondisi keuangan memburuk dan sebagainya. Nah, itu kan jadi kendala juga gitu nanti di akhir. Nah, harapannya sudah bisa diantisipasi dari sekarang. Kemudian waktu yang diperlukan juga kalian ketika membuat timeline tugas akhir itu jangan cuma ngeplotin doang gitu. Tembak-tembak, oh ini sempro, oh ini sidang gitu. Tapi nggak kebayang gitu di bulan itu kalian melakukan apa gitu. Harapannya tuh ketika kalian menyusun timeline tugas akhir tuh di pra-proposal, udah jelas kalian tuh mau ngapain itu di bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian ada referensi terkait pengolahan data. Tentu saja semua buku statistik ya, karena dalam analisis data, itu data laboratorium, data wawancara mungkin ya, itu perlu statistik dan baca-baca lagi ya, karena mungkin pengalaman 2017 juga kemarin ya, ada yang lupa lagi gitu ya statistiknya apa. Nah, silakan dibaca-baca lagi metodenya seperti apa. Kemudian buku metodologi penelitian juga ya, agar kalian lebih terarah gitu ya, lebih paham itu latar belakang itu penulisan yang baiknya seperti apa, penulisan apa ruang lingkup, tinjauan pustaka dan seterusnya itu juga perlu kalian baca dan tentu saja jurnal gitu. Di jurnal itu ada banyak gitu pengolahan data. Kalian baca aja gitu di sana gitu metodologinya seperti apa dan kalian modify gitu ya, copy modify gitu dari metode pengolahan data tersebut. Kemudian bonus nih ya tambahan mungkin dari tim TA yang katanya sih diperlukan ini alur pelaksanaan tugas akhir ini sebetulnya sudah ada di website TL semuanya. Silahkan dibaca lagi kalau mungkin belum membaca.
Kemudian panduan tugas akhir juga ini sudah ada gitu ya di website TL, silahkan dibaca, di-download, dan dipahami betul gitu ya bagaimana sebetulnya pelaksanaan tugas akhir dari awal sampai akhir. Dan semua informasi baik itu persyaratan pendaftaran, kemudian prosedur, berkas-berkas yang diperlukan ini sudah ada di website Prodi TL. Jadi silakan diklik, dibaca, dan dipergunakan dengan semestinya. Ini ya link-linknya, tinggal dicek saja. Nah, kemudian ini ada data TA alumni, ini juga ya mungkin alumni kita masih belum banyak gitu ya, 20 kurang lebih, tapi itu kan tugas akhir mereka gitu yang sudah ACC, yang sudah diakui gitu ya, karena sudah lulus gitu. Nah, silakan dibaca, dilihat gitu ya judulnya, dan ya mungkin itu bisa jadi bahan inspirasi bagi kalian untuk menentukan gitu ya topik tugas akhirnya. Dan kemudian ada jadwal ya, jadwal seminar. Nah, di jadwal TATL ini sebetulnya kalian juga kalau mau mencari tahu ya topik-topik tugas akhir bisa dari sini gitu. Di sini tuh ada banyak gitu ya, ada jadwal seminar, sidang, bisa kalian lihat nih di sini judul-judul TA-nya apa saja. Nah, ini harapan kami juga bisa jadi inspirasi bagi kalian itu. Oh, ini ada yang plumbing, ada yang tentang kompos. Ini juga kan mungkin bisa jadi gambaran gitu ya. Oh, dosen ini terkait dengan bidang ini gitu. Nah, lihat aja judul-judul yang ada di jadwal TATL ini. Ini NIP dan NLK dosen mungkin nanti di website ya. Ini saya sekilas saja yang mungkin belum tahu ketika meminta tanda tangan itu nggak diisi apa-apa gitu. Harapannya diisi ya, jangan dikosongkan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin lebih banyak diskusi saja seperti yang diminta oleh panitia. Saya akhiri. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, dipersilakan kirim di kolom chatnya atau boleh raise hand. Oke, ditunggu. Tuh ada yang raise hand itu mau nanya. Ya, boleh dipersilakan. Raihan Zamzami ya. Oke, Raihan. Ya, selamat pagi. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Raihan Zamzami dari Teknik Lingkungan 2018. Izin bertanya Pak, untuk kasus saya sendiri, saya udah nentuin tempatnya Pak. Dari pihak sananya nyuruh ngirimkan surat. Nah, ketika kita sudah meminta data nih, misalnya saya udah input proposal, tempatnya di situ. Namun ketika saya minta data awalnya tersebut tidak ada gitu Pak, data yang kurang. Apakah saya harus membuat proposal lagi atau bagaimana Pak? Kalau kasusnya kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, kasusnya kalau seperti itu tergantung ACC pembimbing ya. Jadi kalau misalnya ketika sudah submit praproposal dan sudah di ACC oleh pembimbing gitu ya, maka ya pembimbing tersebut sudah bertanggung jawab gitu ya dengan topik yang dibawa atau diusulkan oleh Raihan gitu. Jadi kalau topiknya memang itu ya pembimbingnya ya tetap itu. Nah kemudian nanti kan sudah mengurus surat dan sebagainya ya. Kemudian katakanlah ada data yang tidak bisa diperoleh, kemudian harus apa namanya, harus ada ruang lingkup yang dikurangi lah katakanlah seperti itu ya dari praproposal. Itu masih boleh gitu ya. Tapi tergantung dari pembimbingnya gitu. Kalau pembimbingnya mengatakan Oke, selagi kita nunggu Pak Alam, boleh disiapkan lagi teman-teman pertanyaannya ya, karena kalau misalnya sesi ini berakhir ya bakal sulit lagi nih kita nanya-nanya tentang kayak gini ya, kapan lagi?
kita bisa tanya-tanya leluasa ya tentang TA, apalagi waktunya tinggal 2 pekan lagi. Oke, jangan disia-siain. Tadi sampai mana ya? Ya intinya tergantung pembimbingnya. Kalau pembimbingnya mengatakan, oh tidak masalah gitu ya, ada data yang tidak diperoleh, ya lanjut saja. Nanti metodenya disesuaikan karena belum seminar proposal gitu. Jadi sebetulnya metode fix itu ketika seminar proposal gitu. Kalau sudah seminar proposal itu sudah tidak bisa lagi berubah-ubah gitu. Jadi ya udah gitu metodenya itu, tugas akhirnya judulnya itu ya sudah gitu. Dijalankan gitu. Tapi kalau dari pra proposal dari pembimbing kemudian sudah apa ya ada nyari kemudian ada data yang tidak ada harus disesuaikan itu masih diperkenankan gitu ya selama pembimbingnya ya menyetujui gitu oh ya sudah nggak apa-apa gitu lanjut saja nanti judulnya disesuaikan nanti ketika seminar yang penting ketika seminar proposal sudah fix gitu semuanya gitu jadi nggak masalah ya Raihan. Yang penting sebelum sempro itu sudah difikskan gitu ya apa yang mau dilakukan. Baik, terima kasih Pak. Ternyata di sini ada Bapak Alfian ya. Saya ucapkan selamat datang Pak Alfian selaku salah satu dosen tim TATL. Mungkin buat teman-teman yang penasaran juga tentang seputar persiapan TA ini boleh ditanyakan ke Bapak Alfian juga ya selain ke Pak Alam. Terima kasih. Buat teman-teman boleh ditanyain pertanyaan-pertanyaannya atau kendala atau mau cerita juga bahkan juga boleh. ...86 ini dari 86 tidak ada pertanyaan. Kalau udah jelas ya sudah sebenarnya tinggal eksekusi. Tinggal baca tuh jurnalnya yang banyak. Ada yang mau nanya lagi tuh. Di sini ada Kayla yang sudah bertanya. Saya izin bacakan pertanyaannya ya Pak. Apakah boleh Pak jika topik TA kita di perusahaan yang sama dengan kakak tingkat yang pernah KP di sana, namun dengan ruang lingkup yang lebih luas? Jadi pembahasannya lebih lebar lagi Pak. Sama dengan kakak tingkat yang pernah KP. Ini topik TA-nya yang sama dengan topik TA sebelumnya atau dengan topik KP? Kepada Kayla boleh on mic. Pak, maksudnya itu waktu itu kakak tingkatnya itu kerja praktik tentang 5B3. Nah, saya itu maunya TA saya tentang evaluasi 5B3 sama rekomendasi gudang spasial barunya, Pak. Sama-sama 5B3 tapi. Bedanya dengan yang KP kakak tingkatnya itu apa? Mau ini Pak, ngerekomendasi gudang baru apabila ada yang kurang. Tapi sebenarnya belum pasti juga sih Pak, mau nanya dulu. Pada intinya sebetulnya ya boleh-boleh saja gitu ya. Yang penting tidak sama persis gitu ya. Katakanlah dulu sudah evaluasi pengelolaan B3 di sana, kemudian sama persis gitu ya, kemudian yang diubah itu cuma sedikit gitu ya. Nah kalau misalnya sudah konsultasi dengan pembimbing gitu ya, kemudian pembimbingnya mengatakan ini terlalu sedikit gitu ya untuk dieksplor, ya berarti nggak boleh gitu. Tapi pada prinsipnya kalau diperluas gitu ya ada perbedaan ya tidak masalah gitu.
Yang penting ya tidak sama gitu ya dengan topik KP yang sebelumnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kela. Apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Ya, silakan Iqbal. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kan di bagian form 01 itu ada jabatan fungsional dan juga golongan dan pangkat ya, Pak. Itu kira-kira bisa tidak, Pak? Kalau misalkan kami mintanya itu sekaligus biar nanti teman-teman langsung pada tahu gitu, Pak. Kalau jabatan fungsional Bapak Alam dan yang lainnya gitu, dan mungkin golongannya juga gitu, Pak. Itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, boleh saja sih ya. Mungkin nanti akan jadi bahan juga bagi kita di website mungkin ya terkait info itu. Cuma kalau misalnya belum ada di situ, ya tanyakan saja ke dosen yang bersangkutan gitu. Angkat golongannya apa gitu. Kan sekalian diskusi, sekalian nanya, menurut saya nggak masalah sih. Baik, terima kasih, Pak. Ini Pak, ada pertanyaan titipan yang dikirim lewat privat, Pak. Jadi kalau misalnya ada dua mahasiswa yang mengambil lokasi, ada yang mengambil lokasi dan topiknya itu sama, tapi beda metodenya, Pak. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu, Pak? Lokasinya sama gitu ya, tapi metodenya beda. Itu nggak? Nggak cuma lokasinya doang, Pak, tapi topiknya juga. Oh iya. Topiknya sama, metodenya beda tuh gimana? Contohnya aja, contoh. Boleh yang bertanya secara privasi langsung on mic. Udah nggak privasi lagi. Iya. Kepada speaker silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ainan Afka dari TL Angkatan 18. Jadi saya ada rencana gitu, Pak, sama teman juga. Nah, kebetulan topik yang kami rencanakan itu mirip gitu, Pak, dan lokasinya juga lokasinya juga mirip gitu, Pak. Jadi misalkan topik yang kami usung itu tentang RWH, Rental Harvesting. Nah, untuk kawasannya itu kami cari urgensi di tempat kawasan kumuh gitu, Pak. Nah, tapi nanti mungkin setelah disurvei ke lokasi, metode yang digunakan itu beda gitu, Pak. Apakah diperkenankan gitu, Pak? Jadi sama persis gitu ya tempatnya, cuma metodenya beda gitu. Tempat dan Iya, topiknya, tapi metodenya beda. Mungkin saya belum bisa menjawab gitu ya, karena saya juga topiknya bukan ke arah sana. Bu Muti join nggak ya, Bu Muti? Belum ya? Ya, intinya mungkin perlu didiskusikan kembali ya dengan calon pembimbingnya gitu. Apakah hal tersebut diperbolehkan gitu. Karena kan balik lagi sebetulnya ya penentuan topik ini ke pembimbingnya gitu. Apakah takutnya nanti terlalu sama juga nanti tidak baik juga gitu. Nanti kan
similarity gitu ya, malah muncul gitu di sana gitu. Nanti latar belakangnya sama dari awal sampai akhir, itu cuma ujungnya doang yang beda gitu. Tujuannya sama dari akhir, tapi metodenya aja yang beda gitu. Nah, mungkin perlu di cross check kembali gitu ya dengan pembimbingnya, sekiranya apa gitu, apakah bisa ada hal lain gitu yang berbeda gitu ya dari topik tugas akhirnya. Kalau saran saya pribadi sih ya beda aja sekalian gitu. Tapi kalau ternyata pembimbingnya menyetujui gitu ya, dan arahnya memang ingin eksplorasi metode gitu ya, eksplorasi metode, mungkin ya boleh-boleh saja gitu. Kalau saran saya sih kenapa nggak jadi satu judul aja gitu. Jadi satu judul komparasi metode rainwater harvesting gitu di tempat tersebut gitu. Mungkin ya, tapi perlu didiskusikan kembali dengan calon pembimbingnya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Misal pada mahasiswa, kemudian jika keadaan kampus sudah membaik dan memungkinkan untuk mengurus administrasi secara offline gitu, Pak. Apakah mahasiswa tersebut atau ada saran dari Bapak gitu, Pak, untuk mahasiswa tersebut bisa mengurus administrasi ke kampus gitu, Pak? Apakah bisa secara online atau bagaimana gitu? Pengurusan izin gitu ya, kalau sampling keluar gitu maksudnya. Halo? Itu bukan. Kalau yang dimaksud itu ya mungkin perlu konfirmasi dulu ke Pak Satria gitu ya. Terutama kalau misalnya administrasinya berkaitan dengan jurusan, mungkin konfirmasi dulu ke Pak Satria gitu. Apakah ada nih sistem pengurusan administrasi di jurusan yang bisa dilakukan secara online gitu ya. Kalau misalnya bisa online dulu ya, menurut saya coba online dulu saja gitu. Tapi kalau ternyata harus ke kampus ya menurut saya silakan saja ke kampus gitu ya. Sepertinya sudah bisa gitu ya datang ke kampus. Walaupun mungkin akan ditanya dulu sama satpam. Mau ngapain, Dek? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini yang nanya kayaknya sebelah-sebelahan ya. Oke lah, lanjut. Ya. Oke, halo. Kepada Karisa boleh langsung on mic. Pak, izin bertanya, Pak. Jikalau kami sudah mendapatkan topik TA nih, Pak. Terus untuk penelitiannya di luar dari area kampus, tapi harus penelitian, Pak. Nah, itu tuh apakah dari dosen akan mengajukan tempat buat kayak misalkan saya mengambil tentang pengolahan limbah menggunakan bakteri nih, Pak. Untuk mengecek bakterinya ini, apakah dari buat meneliti dari sistemnya tuh, Pak? Meneliti apa? Meneliti dari sistemnya, misalkan kayak saya kayak optimasi di reaktor MBBR, Pak, misalkan. Nah, itu kan harus penelitian, Pak. Kalau misalkan kondisi belum memungkinkan ke ITERA, apakah bisa kita melakukan di luar ITERA itu, Pak? Oh, nge-lab-nya di tempat lain gitu ya? Pak, apakah bisa ataukah harus di ITERA, Pak? Kalau menurut saya sih ya bisa-bisa saja ya kalian mau nge-lab dimanapun gitu.
Yang penting ya apa namanya, benar-benar dikerjakan gitu ya, kalian benar-benar mengerjakan tugas akhir tersebut, itu bukan secara surat aja gitu ya, ngurus nge-lab di luar tapi nggak dikerjain. Karena ada juga setahu saya kemarin yang nge-lab-nya di luar gitu ya, di kampus luar gitu, karena saat itu kondisi lab di ITL belum memungkinkan gitu. Jadi bisa saja itu urus surat pengantarnya itu ya, surat perizinannya. Nah, kalau itu saya kurang paham gitu ya, suratnya harus apa saja, nanti bisa ditanyakan ke Pak Satria gitu ya, pengurusan suratnya. Karena ada kok dulu, siapa dulu tuh, Mayasta bukan ya, atau siapa sih namanya, Indah Irbah, ya itulah namanya sama semua ya. Itu ada yang nge-lab-nya di Unila gitu ya, itu bisa-bisa saja, yang penting ngurus surat perizinannya dan dosennya menyetujui gitu, sama-sama menyetujui untuk lab di sana, ya silahkan. Atau misalnya kalian ambil tugas akhirnya di Bogor gitu ya, di Bekasi, harus nge-lab-nya di sana, karena kalau dibawa ke Lampung nanti sampelnya harus diawetkan, biayanya mahal, ya silakan saja. Yang penting kalian bisa nge-lab di sana gitu, udah urus surat perizinannya dan lab yang di luar tersebut mengizinkan gitu. Karena biasanya yang susah bukan dari kitanya tapi dari luarnya gitu. Siapa ini anak ITERA mau nge-lab di kita gitu. Kalau diizinkan ya silakan lanjut saja. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Kalau saya mau tanya nih Pak. Ya. Misalnya nih Pak, saya sudah menghubungi dosen, nah tapi beliau itu nggak bales selama yang di waktu yang kami harapkan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih batas waktu maksimal gitu untuk menunggu dosen tersebut, atau bahkan kayak bagaimana ya Pak solusi terbaiknya ketika menunggu balasan dari dosen tersebut? Oke. Pak Alfian ada nggak? Udah live lagi ya? Tinggalin saya. Intinya sih sebetulnya apa ya? Yang ngechat mahasiswa yang ngechat dosen itu banyak gitu. Maka terkadang chatnya ketumpuk, jadi tidak bisa langsung dibalas gitu ya, atau terlewat untuk dibalas. Nah, kalau solusi dari saya sih tergantung kaliannya gitu. Kalau kalian memang benar-benar ingin diskusi dengan dosen tersebut, ya hubungi lagi dosennya gitu. Di chat lagi gitu ya di kesempatan lain gitu. Misalnya 2 hari sekali gitu ya kalian chat lagi gitu. Atau 3 hari kemudian kalian chat lagi gitu. Untuk menanyakan gitu ya apakah sudah ya merespon, sudah membaca atau bagaimana gitu. Yang penting nggak sehari 3 kali, itu jangan ya. Tapi ada loh ya seperti itu kemarin, dan Udah kayak minum obat ya Pak? iya, menurut saya itu mengganggu gitu ya, jangan seperti itu. Ya kalian juga mungkin paham sendiri gitu ya, kalau kalian di chat orang 3 kali berturut-turut dengan kalimat yang sama cuma dikopas gitu ya. Assalamualaikum Pak, bla 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 bla, terima kasih. Nggak dibalas nih ya, pagi-pagi. Siang di chat lagi, Assalamualaikum Pak, bla bla bla, terima kasih, di jam 12. Sore di chat yang sama, ya itu justru malah kurang nyaman dosennya kalau seperti itu. Nah, mungkin kalian nanti bisa chat di 2 hari kemudian atau besoknya, sampai misalnya kalian ingin apa ya direspon oleh dosen tersebut. Tapi kalau kalian sudah pasrah gitu ya, ya sudah gitu. Mau gimana lagi? Cari dosen yang lain gitu yang mungkin bisa melayani kalian di waktu tersebut itu. Karena mungkin kenapa nggak ngebales, karena dosennya lagi sibuk nih di minggu ini gitu. Jadi chat mahasiswa ketumpuk gitu. Gitu ya, atau bisa chat lewat email mungkin. Mengirim email, siapa tahu dosennya membuka email, kan lebih gampang ya kalau email itu tersortir gitu, kelihatan. Gitu mungkin saran dari saya. Oke Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Nah, buat teman-teman yang lain yang ada pertanyaan, boleh langsung raise-hand aja atau kirim di chat ya. Ini ada yang di chat nih nanya. Survei tempat masuk RAB,
RAB apa ini? Mungkin boleh dijelaskan yang ini, yang teman-teman yang ngechat. Pada Dina dipersilakan untuk on mic. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Sebelumnya saya minta maaf, Pak, jika belum bisa on cam. Jadi, yang pertanyaan saya itu, Pak, jadi kan di proposal itu ada RAB-nya ya, Pak. Nah, atau kalau misalnya kita mau masukin survei tempat, karena kan rencananya saya mau ngambil di tempat yang jauh, Pak, di Lampung tapi di pesisir barat, Pak. Jadi mungkin untuk survei tempat ke sana kan pasti jauh ya, Pak. Jadi apakah untuk survei tempat itu masuk ke RAB, Pak? Saya lupa ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya sebetulnya lupa apakah memang ada RAB gitu di praproposal. Seingat saya nggak ada gitu ya. Mungkin ini apa ya? Itu RAB-nya lebih, kalaupun ada RAB, itu RAB yang proses pengerjaan tugas akhirnya gitu. Maksud saya si tugas akhirnya sendiri, katakanlah misalnya desain gitu ya, kalian membuat perencanaan desain. Nah, perencanaan desain itu kan ada RAB-nya gitu ya, RAB untuk kalau membangun ini berapa, kalau ini berapa biayanya. Nah, itu mungkin RAB yang dimaksud di proposal sih setahu saya ya, bukan di praproposal. Tapi kalau RAB-nya mau kalian masukkan juga sebetulnya ya menurut saya nggak perlu gitu ya. Karena itu mungkin lebih ke untuk kalian saja gitu RAB-nya ini. Maksudnya kalian bisa memperkirakan selama pelaksanaan tugas akhir ini butuh biaya berapa gitu. Seingat saya sih nggak ada RAB. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Itu sih mungkin lebih ke ya RAB pribadi kalian gitu ya. Butuh berapa nih duit untuk TA. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Mumpung masih ada 10 menit lagi nih. Oke, sepertinya cukup sampai di sini aja, Pak, untuk acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Alam yang telah bersedia sebagai pembicara pada acara ini. Dan sebelum kita akhiri acaranya, boleh teman-teman on cam dulu agar kita bisa dokumentasi. Gimana Rizky, udah siap? Apakah ini? Ayo teman-teman pada on cam. Oke. Saya mulai SS ya, Kak. Dari slide pertama. 1, 2.
slide kedua. 1, 2, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Kak? Oke, terima kasih kepada Rizkia. Nah, makasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara Enviro Talk yang pertama ini. Nah, untuk kedepannya kita akan ada Enviro Talk lagi nih, yang mana di hari Rabu nanti, di tanggal 14 nanti ada topik tentang pengolahan air bersih, di tanggal 18 nanti ada topiknya tentang pengolahan limbah padat dan cair, pada tanggal 21 ada pengenalan tentang pengelolaan limbah dan manajemen, dan yang terakhir pada tanggal 24 yaitu tentang pengolahan air bersih. Tentunya di sini kita akan mengundang kakak-kakak tingkat kita yang telah menjalankan tugas akhirnya, dan kita akan ngedengerin gimana sih cara mereka struggling atau berjuang ketika mereka mengerjakan TA-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena siapa tahu dari situ kita bisa dapat inspirasi TA atau bahkan bisa memotivasi kita seperti itu. Oke, jadi tetap stay tune ya di IG HMTL Tirta Marta. Oke, itu saja dari saya. Saya moderator Nadia Syakira pamit undur diri. Jangan lupa isi absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Panitia tolong di stop record ya. Iya, Kak.